Sebagai seorang perempuan dan istri dan ibu, ini mohon maaf sekali kalau aku tanya, kekurangan Mbak apa kira-kira? Egois kali ya. Egois, cocok. Kata Bapak tadi sama. Suka marah. Pemarah, cocok lagi 2 poin. Apalagi? Jengkel. Jengkelan, 3. Apalagi? Dan jika ada ilmu dari dukunnya, ya Allah, yang mempergunakan alat, aku mohon padamu hancurkan ilmu dari dukunnya, ya Allah, yang Ada Pak. dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Lismiani, ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan, ya Allah, ilmu dukunnya yang ada di tubuhnya Mbak Lismiani, yang dikunci dengan mantra-mantra pengunci. Ya Allah, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan hancurkan pula, ya Allah, benda-benda sihir gaib yang ditusukkan di kepalanya Mbak Lismiani, yang ditusukkan di dada tembus pada punggungnya Mbak Lismiani, yang ditusukkan pada perutnya Mbak Lismiani, yang ada di ulu hatinya Mbak Lismiani. Aku mohon padamu hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, dan cabut dari tubuhnya Mbak Lismiani dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mantra-mantra sihir terus sandet dan guna-guna yang dipasang untuk Mbak Lismiani, baik yang ada di rumah maupun di tempat lain, ya Allah. Aku mohon padamu hancurkan seluruh mantra-mantra sihir terus sandet dan guna-guna dan mantra-mantra tumbal yang dipergunakan untuk berbuat dolim pada Mbak Lismiani. Aku mohon padamu hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Lismiani, semua dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Lismiani, dan juga orang-orang yang menyuruh dukun sihir untuk menyerang Mbak Lismiani, aku mohon kepadamu, ya Allah, selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Lismiani banyak sekali mantra-mantra pengobatan musyrik, aku mohon padamu hancurkan seluruh mantra-mantra pengobatan musyrik yang dimasukkan melalui air, yang dimasukkan melalui mandi, yang dimasukkan melalui sentuhan, yang dimasukkan melalui tiupan-tiupan. Ya Allah, aku mohon padamu hancurkan mantra-mantra musyrik yang dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Lismiani, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan hancurkan pula amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Mbak Lismiani dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, hancurkan mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Lismiani. Hancurkan pula benda-benda gaib dari ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Lismiani. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan kembalikan ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Lismiani, kembalikan pada tempatnya, pada orang tua sebelum Mbak Lismiani, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ilmu musyrik dikunci oleh Dajjal, ya Allah, aku mohon kepadamu hancurkan Dajjalnya lapis demi lapis dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lismiani, ampuni emosionalnya, ampuni amarahnya, ampuni kaku hati dan kaku fikirnya, ampuni egoisnya, ampuni suuzonnya, ya Allah. Ampuni, ya Allah, ampuni yang dilakukan Mbak Lismiani sejak akhir baliknya hingga saat ini. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, lepaskan jin dan ifrit dari perbuatan tersebut, ya Allah. Dan hancurkan Dajjal yang menguasai jin dan ifrit dari perbuatan tidak baik Mbak Lismiani tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Berikanlah hidayahmu kepada Mbak Lismiani ya Allah. Agar Mbak Lismiani bisa belajar untuk lebih sabar, tidak emosional, tidak marah, tidak kaku hati dan tidak kaku fikir. Dan juga belajar untuk tidak egois dan belajar untuk tidak suuzon ya Allah. Berikan hidayahmu pada Mbak Lismiani ya Allah. Amin. Agar Mbak Lismiani bisa menjadi seorang yang soleha di hadapanmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu dengan kesabaran suaminya untuk membimbing Mbak Lismiani. Aku mohon jadikan keluarga Mbak Lismiani dengan suaminya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Lismiani ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Lismiani bisa meningkatkan iman, ketakwaan Mbak Lismiani kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga melihat bahwa ada kerjaan dari orang lain ya Pak ya, yang sengaja untuk melakukan ini ya Pak ya. Mbak Lismiani bisa bangun. Ya kasih ke, oh. Situ dudukin situ. Ya udah ular nggak perlu bilang kalah, udah nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Itu sudah tinggal beberapa persen aja karena ini proses keluarnya Mas. Makanya dia udah nggak punya tenaga. Tinggal nanti berapa persen lagi selesai. Insya Allah mudah-mudahan sembuh. Ya. Amin ya, Ya, Allah. belajar ya Mbak Lis ya, belajar tidak emosional. Ya. Sayangi suami karena Allah. Ya, suami baik. Baik banget. Ya, alhamdulillah. Oke. Mbak Lis, kalau dari Mbak sendiri, terkadang kan Pak Ustadz yang melihat sifat lah dari pasiennya. Kalau Mbak Lis sendiri, kalau aku tanya, sebagai seorang perempuan dan istri dan ibu, ini mohon maaf sekali, kalau aku tanya, kekurangan Mbak apa kira-kira? Egois kali ya. Egois, cocok. Kata Bapak tadi sama. Suka marah. Pemarah, cocok lagi, 2 poin. Apalagi? Jengkel. Jengkelan, 3. Apalagi? Gampang kesal. Seuzon. Seuzon. Berarti 5 poin yang pada saat Mbak tadi nggak sadar, sudah Bapak lihat memang itulah ya Pak ya. Itu yang kunci ya. Yang Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti Mbak Lis bisa belajar, lepas insya Allah. Itu hanya sifat tidak baiknya kita yang mengunci. Makanya jin itu tidak bisa keluar diapa-apain kalau orang itu tidak berubah. Sama seperti yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu merubahnya. Bukan masalah ayat ini hanya untuk mencari harta, tetapi juga seseorang muslim untuk mencari iman yang kuat kepada Allah Ta'ala harus berubah. Paham ya? Nah insya Allah ini lemes, kan lemesnya karena sudah mulai proses keluar. Tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti diberi kesembuhan, benar ya? Kalau misalkan gini Pak Ustadz, kan kalau emosi kadang-kadang ya, misalkan kadang enggak. Terus kalau misalkan keluar emosi gitu, kesel gimana? Kalau keluar emosi kan awalnya di sini biasanya muncul nih. Langsung inget aja, oh saya nggak boleh langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Walaupun nggak usah kenceng. Tenang, langsung ke hati, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Tenang, diulangi lagi istighfarnya. Astagfirullahaladzim. Sampai hati ini tenang. Hati ini tenang, setelah tenang baru memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulangi lagi seperti itu sampai hati ini nyaman. Jadi udah nggak cuma tenang tapi nyaman. Nah nanti kalau Mbak Lis nanti seperti itu lagi, ulangi lagi. Karena itu proses ujian Mbak Lis dari genetik yang dulu bapak atau ibu itu ya emosional, ya kaku ya seperti itulah. Paham ya?
Bertempur melalui melawan hawa nafsu itu termasuk lebih besar dari perang Badar. Jalankan, tidak usah takut, tapi tetap lurus pada Allah Ta'ala. Insya Allah ini akan selesai. Ya, sabar ya, belajar beneran ya. Ya semoga Allah memudahkan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Seneng saya seperti ini. Mbak Lis jangan gampang emosi ya. Iya. Saya juga dulu gampang emosi Pak Ustadz. Iya. Cuman kalau aku pribadi kalau boleh ngasih saran, Mbak pasti ngerasa beruntung punya suami yang baik. Punya anak-anak yang cakep-cakep, yang pinter-pinter. Tapi sadar nggak kalau kita terlalu emosi, apa yang berharga di sekitar kita bisa diambil sama Allah. Takut aja kehilangan itu semua. Kalau saya emosi, gampang marah, orang-orang sekitar yang saya sayangi pasti takut dekat sama saya. Iya, benar. Benar? Nah, takut nggak kehilangan mereka? Takut cuma. Tanamkan takut itu, buang emosinya ya. Oke, Bos? Oke. Ya udah, kalau mau honeymoon lagi boleh pamitan sama Pak Ustadz sekarang. Silakan. Sudah alhamdulillah aman. Tadi kan langsung ya alhamdulillah. Bisa aja. Mbak Lis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lemes-lemes dikit nggak apa-apa ya. Lu kasihan. Sama-sama. Belajar hormat pada suami. Mas, alhamdulillah saya seneng lihat suami nih. Begini nih, seneng nih. Sayangi suami karena Allah. Sayangi suami karena Allah dan belajar bertempur dengan nafsu yang tidak baik ya. Semoga Allah memudahkan urusan. Amin, amin, Amin. amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Iya Mbak ya, harus baik sama suaminya kurus. Biar semangat Mas. Makasih ya. Biar gemuk lagi ya. Silakan. Robi, makasih. Sama-sama, tepuk tangan ibu-ibu. Ya pemirsa, pada hakikatnya garis takdir kita manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas kita sebagai hambanya berusaha melakukan yang terbaik yang kita punya. Semua memiliki kekurangan, namun apabila kita sebagai manusia dapat saling mengingatkan satu sama lain, insya Allah itu bisa membuat hidup kita jauh lebih tenang dan tentunya bermanfaat bagi sesama. Dan mengisi kekurangan satu sama lain agar menjadi manusia yang lebih baik dan tentunya bermanfaat ya. Nah buat Anda semua, semoga tadi apa yang telah terjadi di panggung kita atau di studio kita ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan jangan lupa jika Anda ingin menjadi pasien bersama dengan Ustadz Danu, langsung saja di 0816 1745 3977. Untuk sementara kami pamit, salam buat keluarga. Jangan lupa saksikan terus Rahasia Batin hanya di MNC TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.